warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini, hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, kita di SDN Tegal Alur 16 petang akan melaksanakan presentasi aksi nyata oleh Bapak Eko Lutfi Andrianto, aksi nyata tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan Pak Eko untuk memaparkan aksi nyatanya. Tapi sebelumnya, sebelum Pak Eko memaparkan aksi nyata, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Masudi SPD SD. Kepada Bapak Masudi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala illa billah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tentunya kita bersyukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa saling bertemu dalam rangka membagi ilmu, sharing di majelis yang mulia ini. Baik Bapak dan Ibu, yang lebih utama bagi kita dan yang utama ini seperti biasa, ayo saya selaku orang tua mengajak kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina ulama Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fa'fa'na ibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdina husna bihurmatihim. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus calon guru penggerak Bapak Eko Lutfianto. Alhamdulillah untuk kesempatan ini pada hari ini akan memberikan satu pemaparan tentang aksi nyata dengan subtemanya diseminasi budaya positif modul 1.4 sebagai persyaratan dia sebagai calon guru penggerak. Oke, ikuti aja aturannya. Baik Bapak dan Ibu, jadi nggak panjang lebar, pihak sekolah andaikan ada pegawainya yang seperti itu ya tinggal dukung saja, ya, difasilitasi sebagai teman ya didukung lah, ya. Baik, terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk mempercepat waktu, kita langsung aja ke acara paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Lutfi Andrianto. Kurang lebih 1 jam kita akan melaksanakan mendengarkan paparan dari Pak Eko. Nanti ada paparan, kemudian ada tanya jawab. Kita sama-sama ikuti paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDL Tegal Alur 16 Petang, Bapak Masudi. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Oom Komariah.
Yang terhormat Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan yang saya hormati. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah berkenan untuk hadir dalam acara kita pada kesempatan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk mempersingkat waktu, saya ingin di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif, ya. Jadi ini salah satu pemenuhan tugas saya dalam program Guru Penggerak. Jadi dalam program Guru Penggerak ini saya dibersamai oleh Bapak Sutrisno, fasilitator saya dari Jogja, kemudian Ibu Darini, pengajar praktik saya dari Jakarta. Nah, untuk membuka awal sesi kita, saya akan memberikan 3 buah pertanyaan pemantik. Nanti tinggal Bapak Ibu menjawab setuju atau tidak, ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju semua. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan alasan dari Bapak Ibu kenapa setuju dengan pernyataan tersebut. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan alasannya kenapa setuju. Kan di situ ada pilihan setuju atau tidak setuju. Boleh tidak urut? Boleh, Bu. Itu saya mau memilih yang nomor 3. Iya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Pertanyaan pemantik tadi ya. Iya. Ini karena dengan diberi penghargaan, anak akan merasa senang. Yang pertama kali itu kita membuat anak senang dulu. Ya. Nah, dengan diberi penghargaan kan senang. Nah, nanti anak itu akan semakin besok saya mau mendapat penghargaan lagi. Nah, anak itu akan meningkatkan belajarnya. Begitu seterusnya. Kemudian temannya juga, anak itu punya rasa iri, Pak, kalau saya perhatiin ya. Ya. Dia dipuji loh, dibilang bagus gitu. Nah, teman-temannya juga pasti akan berpacu gitu, Pak. Saya juga pengen dibilang bagus kok. Nah, begitu. Kayaknya itu memang sifat dasar anak ya, Pak ya. Untuk meningkatkan motivasi ya. Iya, gitu. Jadi dengan kita sering-sering memberi penghargaan kepada anak, menurut saya akan memotivasi belajar anak. Walaupun penghargaan itu tidak harus berupa barang ya, dengan tepuk tangan atau misalnya memberi dengan kata-kata positif, dengan pujian, gitu, atau itu gitu ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Niken sudah memberikan pendapatnya tentang penghargaan. Nah, ada lagi? Bu Mala mungkin? Ayo. Boleh yang mana aja? Tiga-tiganya juga boleh. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak semua hukuman menurut saya bisa mendisiplinkan anak. Ya. Tergantung hukumannya. Apakah Agak dekat. bentuknya dalam artian hukuman fisik Ya. atau seperti yang nomor 2 ya. Ya. Kalau yang seperti yang nomor 2 bisa meningkatkan disiplin anak dengan catatan membacanya atau membersihkan halaman sekolah itu tetap harus ada perhatian dari guru, tetap dikontrol. Karena bagaimanapun saat kita memberikan hukuman anak disuruh membaca atau membersihkan halaman sekolah, tapi kita tidak mengawasi atau tidak Tidak memantau, memonitor, memonitor. pada akhirnya itu hanya sekedar
jadi buat main-main sama Iya, anak-anak betul. gitu. Jadi harus ada yang lebih jelas lagi bentuk hukumannya dengan rinciannya seperti apa. Iya, Terima betul. kasih Pak Eko. Terima kasih Ibu Mala atas pendapatnya, atas jawabannya, atas alasannya tentang setuju atau tidak. Mungkin satu lagi, Pak Fadli mungkin mau memberikan apa alasannya? Cukup. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukannya, apa? Memberikan alasan. Sudah cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke, kita lanjut. Iya, ini kan baru pertanyaan awal. Kita belum tahu nanti seperti apa. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin membacakan dulu tujuan dari diseminasi budaya positif ini. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif pada semua warga sekolah. Kemudian yang kedua, mendukung perilaku positif yang ditunjukkan oleh semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Tolak ukur keberhasilan dari budaya positif kita adalah terbentuknya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. Kemudian siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Kemudian menguatnya karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, mandiri, gotong royong, dan lain-lain. Serta siswa merasa aman, nyaman, dan senang di sekolah. Kemudian sebagian besar guru sudah menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa. Nah, nanti semuanya akan saya ulas pembahasannya secara lengkap. Nah, pada konsep budaya positif ini ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan nanti, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak sekali komponennya ya, Bapak Ibu. Nah, yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Nah, sekarang saya ingin meminta dua relawan dari Bapak Ibu untuk maju ke depan. Nanti kita akan simulasi, ya. Yang nanti ada bagian A dan bagian B. Yang bagian A, dia akan menulis di atas secari kertas, menulis tentang apa yang dia miliki, apa yang berharga yang dia miliki dan dia yakini itu jangan sampai diambil oleh orang lain. Nah, nanti di posisi B, dia akan mencoba untuk meminta kertas tersebut. Entah itu dengan cara keras atau dengan cara yang halus, entah itu dengan cara menghardik atau dengan cara merayu, boleh. Nah, sekarang coba kita praktekkan, kita simulasikan. Dari Bapak Ibu, Ibu-ibu semua nggak apa-apa? Mungkin Pak Fadli sama Pak Wahyu. Kira-kira Pak Fadli Ya. milih yang A atau yang B? Mana tuh? Yang Atau yang A? Ya, jadi yang A atau yang B? B ya, boleh. Yang B aja. Wahyu berarti? B, baik. Yang A. Berarti Pak Wahyu ini A, yang B, A. bagian A, ya kan? Nah, ini Pak Wahyu, ini ada secari kertas. Nanti Wahyu tulis apa yang menjadi sangat berharga punya Pak Wahyu sehingga susah untuk dilepas. Tanah. Iya. Tanah aja, tanah. Boleh dirahasiakan dulu. Dah. Nah, silakan dipegang. Kemudian sekarang Pak Fadli akan mencoba mengambil apa yang dimiliki Pak Wahyu. Silakan. Ayo gua dong, kan di sini ada rayu. Iya. Boleh dengan cara ngancam, dengan cara apa saja boleh. Iya.
Ambil, boleh mengambil dengan cara apapun. Dengan cara apapun ya. Apapun, gimana caranya agar itu kertas bisa ke tangan Pak Fadli? Ini mana kertasnya? Ini di genggaman tangan. Oh iya. 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 Yuk, itu saya bayarin aja 100.000, mau nggak? Merayu ini. Gimana? Boleh apa enggak? Boleh nggak? Kurang lah. Editnya dulu ya, editnya dulu. Itu sangat berharga banget itu. Transfer, lewat aplikasi Dana. Iya. Iya udah itu malah apaan itu, nggak ada harganya itu ya. Daripada buat bungkus cabai apa kandang. Udah mendingin buat saya aja sini. Weh, enggak lah, jangan lah. Iya. Nggak mau Iya. dia. Oke. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan penjelasan dari Pak Wahyu. Kenapa Pak Wahyu mempertahankan apa yang dia Alasannya harus begitu. yakini dan dia yakini bahwa ini sangat berharga. Alasannya apa? Karena di kertas ini adalah orang yang saya cintai dan orang yang saya kagumi. Iya. Masa dikasih 100.000 mau dikasih? Iya. Sangat berharga bagi saya. Iya. Saya kagum. $100.000. Punya aja loh. Oke, terima kasih Bapak Wahyu dan Pak Fadli. Silahkan kembali tepuk tangan semuanya. Iya. Jadi dari sini, dari simulasi kita tadi apa yang terjadi? Tadi Pak Fadli berusaha sekuat tenaga untuk meminta barang berharga milik Pak Wahyu. Tadi udah ditawarin uang, ditawarin apa saja, tetap nggak dikasih. Karena Pak Wahyu ini meyakini bahwa itu ya udah nggak bisa lepas seperti itu. Nah, itu berhubungan dengan teori kontrol, ya kan? Jadi tadi Pak Fadli berusaha untuk mengontrol Pak Wahyu agar diberikan seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi terkadang kita beranggapan bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya kan? Terus kita juga kadang beranggapan dengan kita memberikan kritik kepada orang lain, maka orang lain akan merasa bersalah dan dia akan menjadi lebih baik setelah dikritik. Kemudian kita juga beranggapan bahwa dengan penguatan-penguatan positif, kita memberikan motivasi akan menjadikan orang lebih baik, ya kan? Kemudian kita juga beranggapan bahwa kita sebagai orang tua, kita punya anak, kita bisa mengontrol anak-anak kita, ya kan? Nah, padahal itu semuanya hanyalah ilusi. Ya. Karena pada dasarnya apa? Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Kalaupun bisa, mungkin atas dasar alasan-alasan tertentu. Nah, itu kan ada, nanti akan saya jelaskan tentang teori motivasi. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Jadi, pada stimulus respon biasanya semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, itu adalah teori kontrol, ya kan? Jadi kalau kita analogikan, misalkan kan sekarang warna gradasi itu banyak sekali ya, antara ungu dan pink itu kan kadang hampir mirip ya. Nah, kalau stimulus respon, semua orang akan menganggap bahwa itu ungu ataupun pink. Tapi dari teori kontrol, orang bisa berbeda pandangan, berbeda gambaran, seperti itu. Kemudian seperti yang sudah kita simulasikan tadi, bahwa pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak peduli mau dari luar mau seperti apa, kita tetap bertahan dengan keyakinan kita. Kemudian kita juga biasanya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Pada teori kontrol,
ya kita tidak bisa mengontrol orang lain, seperti itu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, sehingga murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, dan itu akan kita wujudkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Ya, nah di dalamnya ada beberapa poin, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, apakah makna disiplin? Nah, kata disiplin ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kita sudah sering mendengarkan dari zaman sekolah SD sampai sekarang, kita harus disiplin, ya kan? Nah, menurut Bapak Ibu, ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terlintas pada benak Bapak Ibu? Taat aturan. Apa, Bu? Taat Taat aturan. Ada lagi? Apa? Disiplin apa? Ibu Mega? Mungkin? Apa? Taat dengan aturan. Kompas. Kompas. Pak Lutfi, apa Pak Lutfi? Menghargai waktu. Menghargai waktu. Bebas apa saja. Coba, saya pengen tahu makna disiplin menurut Bapak Ibu. Apa Bapak Wahyu? Menghargai seseorang. Menghargai seseorang, ya. Tuh bunikan dukung gua satu orang. Iya. Keteraturan. Ya. Disiplin itu artinya tertib. Tertib, ya. Iya. Simple ya. Oke. Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Bagus. Ada lagi? Iya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu dari bahasa Latin yang artinya belajar, ya kan? Jadi disiplin itu bisa membuat orang menggali potensinya, ya kan? Ketika dia disiplin, dia akan berusaha kira-kira apa yang dia yakini dan harus dia laksanakan semata-mata untuk mencapai tujuan yang dia hargai atau dia yakini. Namun di dalam budaya kita terkadang mengartikan bahwa disiplin itu adalah sebuah ketidaknyamanan, ya kan? Kalau kita suruh disiplin, wah kita udah ketar-ketir nih. Apakah takut? Apakah karena ada sesuatu sehingga kita melakukan? Nah itu, jadi cenderung pada ketidaknyamanan. Karena bukan merupakan sesuatu yang kita yakini bahwa itu baik buat kita. Jadi disiplin juga dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, dengan disiplin kita menganggap bahwa orang lain akan patuh. Misalkan dengan peraturan, dengan tata tertib, mereka akan patuh. Nah, itu padahal suatu pandangan yang harus kita luruskan. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah untuk menggali potensi diri. Ketika saya ingin menjadi pandai, ya saya harus rajin belajar, seperti itu. Bukan berarti kita belajar tapi dengan rasa tidak nyaman atau rasa takut. Ya, berarti disiplinnya masih belum sesuai, ya Bapak Ibu. Masih karena ada motivasi-motivasi lain. Lanjut, terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sifat-sifat positif manusia itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa adanya tujuan. Dan nilai-nilai kebajikan itu juga diterapkan di Indonesia.
ya kan? Kalau sebenarnya banyak sekali. Cuma untuk di sini di Indonesia untuk murid-murid kita yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang sudah kita ulas tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Lanjut. Nah, setiap yang kita lakukan pastikan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan, ya kan? Nah, sedangkan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, semua kebutuhan itu harus terpenuhi. Apalagi murid dalam waktu belajar, ya kan? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yaitu ada kesehatan, rumah, makanan, merasa aman, biologis, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Sekarang bagaimana anak-anak bisa berangkat ke sekolah kalau dalam keadaan sakit? Bagaimana anak-anak bisa berangkat ke sekolah kalau rumahnya dalam keadaan banjir, misalkan? Kemudian bagaimana anak-anak bisa belajar fokus kalau misalkan di kelas saja dia lapar, belum makan di rumah? Nah, kemudian bagaimana anak-anak bisa merasa nyaman di kelas kalau dia aja tidak merasa aman? Mungkin itu banyak faktor. Sering kita ketahui bahwa anak itu sering ada bully, kayak itu ya, bullying kayak itu. Nah, itu bisa membuat merasa tidak aman. Apalagi ada perkelahian, pertengkaran kayak itu tuh bikin tidak nyaman. Seperti itu. Bisa menyebabkan trauma juga. Bahkan anak tersebut gak berani masuk sekolah karena merasa tidak aman. Nah, berarti kebutuhan yang harus dipenuhi adalah membuat anak tersebut merasa aman. Kemudian biologis. Nah, ini termasuk untuk kelangsungan hidup, ada keturunan seperti itu. Lanjut. Cinta dan kasih sayang. Nah, ini adalah keinginan yang tetap terhubung dengan orang lain. Jadi anak itu harus diterima di dalam kelompoknya. Karena kalau misalkan anak-anak tidak bisa diterima, dia akan merasa minder, ya, dia tidak percaya diri. Maka kebutuhan dari anak tersebut adalah cinta dan kasih sayang. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memberikan kebutuhan tersebut. Kemudian kebebasan, kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberikan kesempatan untuk mencoba hal baru. Nah, kita harus memberikan pilihan kepada anak. Bahkan kita juga harus memberi kesempatan anak itu untuk mengambil keputusan. Memang untuk di kelas rendah ya, misalkan kelas 1, 2, 3, semua keputusan, semua kepilihan itu guru yang membuat. Nah, biasanya pada kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6 itu udah mulai bisa berpikir kritis, ya kan? Jadi dia udah punya keputusan, udah punya pilihan. Terkadang kita beri pilihan kita putuskan seperti apa, anak tersebut masih seharusnya nggak begitu, seperti itu. Dia punya pilihan lain. Nah, itu harus kita berikan kebebasan itu. Tentu dengan kebebasan yang sesuai. Kemudian menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Jadi ketika di kelas kita beri kesempatan, terutama kepada anak-anak yang biasanya itu pendiam seperti itu. Anak-anak kadang suka duduk di belakang. Nah, itu nanti bisa kita beri kesempatan untuk itu. Kemudian memberi kesempatan untuk mencoba hal baru. Apapun itu kita bebaskan. Namun tetap kita pantau seperti itu. Kemudian kesenangan. Glaser menghubungkan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Nah, kesenangan anak itu apa sih Bapak Ibu?
Jadi anak itu lebih senang bermain, ya kan? Kadang ke sekolah suka bawa mainan. Nah itu nggak apa-apa. Namun harus kita tuntun, kita beritahu bagaimana manajemen waktu. Boleh bermain, tapi pada saat jam istirahat. Kalau di kelas waktunya belajar ya belajar, seperti itu. Karena apa? Kalau misalkan itu mainan kita ambil, maka anak tersebut akan merasa kesal, bahkan bisa dendam, bisa membenci kita juga. Nah biasanya kalau anak sudah membenci gurunya, dia akan membenci mata pelajarannya juga. Kan pengalaman kita pernah dulu waktu sekolah nggak suka sama gurunya. Jadi di pelajaran itu kita nilainya jelek karena kita nggak suka, nggak ada minat ke situ, seperti itu. Jadi kita harus disenangi dulu, seperti itu. Kemudian penguasaan, merasa kompeten, kesempatan untuk membuat keputusan, menjadi pemimpin perfeksionis. Nah, jadi dalam penguasaan ini biasanya anak-anak ini memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, ya kan? Dia juga berani mengambil keputusan. Kemudian anak-anak yang pengen menjadi ketua kelas, pengen memimpin, itu sudah terlihat karakternya perfeksionis. Jadi dia biasanya melakukan apapun itu dengan sempurna. Ketika dia melakukan kesalahan, maka dia akan merasa kecewa. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan itu bisa dilakukan dengan hal yang positif maupun dengan hal yang negatif. Misalkan kebutuhan anak, dia ingin menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, anak yang juara kelas. Nah, dia melakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara belajar, ya kan? Belajar dengan rajin. Nah, kalau dengan hal yang negatif, contohnya apa? Misalkan anak-anak suka bercanda sendiri, ya kan? Suka coret-coret. Nah, itu sebenarnya kebutuhan dia tuh ingin diperhatikan, ya kan? Ingin diperhatikan, yaitu kebutuhan dasar yang ingin merasakan cinta dan kasih, seperti itu. Nah, itu juga harus kita penuhi. Sama-sama ingin memenuhi kebutuhan, namun berbeda cara. Nah, ini ada contoh beberapa kasus. Kasus A, murid mencoret-coret tembok. Nah, dalam satu kasus itu berbeda kebutuhan, Bapak Ibu. Nah, tadi kan sudah kita bahas ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, misalkan anak mencoret-coret tembok dengan alasan iseng dan bosan. Kira-kira kebutuhan apa yang berusaha ingin dicapai? Kebutuhan apa? Kasih sayang. Apa lagi? Mungkin ada jawaban lain? Kan tadi ada pemenuhan kebutuhan hidup, ya kan? Kebebasan. Mengekspresikan diri. Kemudian alasan yang kedua, alasannya senang melakukannya. Apa ini? Oh, senang melakukan. Ya, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi? Hobinya mungkin melukis. Bukan, kan dari 5 kebutuhan dasar tadi. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Kalau senang melakukannya? Kesenangan, ya betul. Kemudian kasus B, murid datang terlambat 20 menit. Nah, dia punya alasan. Yang pertama, karena membantu ibunya. Ini kira-kira alasan apa? Kebutuhan apa yang berusaha dicapai? Kasih sayang. Bertahan hidup, cinta kasih sayang. Oke, nanti ada jawabannya. Sekarang yang kedua, karena kesiangan ibu tidak membangunkan. Kenapa itu? Kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhi? Kasih sayang. Nah, kemudian di kasus C, murid merobek kertas temannya. Alasannya kesal pada temannya karena tidak mau mengikuti keinginannya. Penguasaan ya. Nah, kita lihat jawabannya. Deng 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 deng. Iseng, bosan, dia tuh pengen bebas.
dia butuh kebebasan. Kemudian senang melakukannya sudah jelas karena kesenangan, dia ingin senang. Kemudian membantu ibu jelas untuk bertahan hidup, karena dia membantu bisa juga untuk misalkan di rumah bantu jualan, bantu bersih-bersih rumah, bantu memasak, ya kan, yang seperti itu adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kemudian yang kedua tuh kesiangan. Nah, pas jelas-jelas ini dia ingin diperhatikan, ini cinta dan kasih sayang, karena kesiangan, orang tuanya sibuk sendiri, anak belum bangun udah ditinggal pergi kerja, itu. Nah, kemudian kasus yang C, murid merobek kertas temannya, kesal pada temannya karena tidak mau mengikuti keinginannya. Ini adalah kebutuhan penguasaan yang harus dipenuhi. Nah, ini kemarin saya juga ada cerita. Ada murid saya namanya Adi, ya kan? Namanya Adi, ini biasanya dia selalu duduk di paling belakang, Bapak Ibu. Dia pendiam. Nah, saya berusaha dengan cara ini, saya ingin tahu kebutuhan dia itu apa, ya kan? Coba saya dekati. Kamu pengen apa? Yang kamu pengenkan apa gitu. Katanya dia pengen jadi ketua kelas, ya kan? Nanti kelas 5 saya mau jadi ketua kelas, Pak. Oh, siap. Kemudian dia juga pengen bisa nyanyi, pengen tampil gitu. Masa cinta terus Pak yang nyanyi, saya juga pengen tampil Pak gitu. Nah, itu coba saya suruh, ayo coba nyanyi di depan. Dia nggak mau. dia nggak mau. Emang terus kamu maunya gimana? Saya maunya nyanyi di ruang guru Pak. Oke, nanti kita ke ruang guru, nyanyi di ruang guru, ya kan? Nah, udah. Ya. Besoknya dia ke ruang guru, saya suruh nyanyi. Kebetulan di ruang guru itu cuma ada saya sama Ibu Ayu. Nah itu dia masih gak mau nyanyi. Alasannya apa? Karena gurunya cuma sedikit. Nah terus pas sudah ada guru semua banyak, pada saat nyanyi dia masih agak bingung mau nyanyi atau enggak. Mungkin ada rasa takut atau rasa minder, rasa nggak percaya diri kayak gitu. Nah, dari kasus tadi, yang pertama kan dia pengen nanti kelas 5-nya pengen jadi ketua kelas gitu. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia capai? Penguasaan, betul. Dia pengen jadi penguasa kelas. Nah, terus dia pengen diakui ya, pengen pengakuan. Kira-kira kebutuhan apa itu? Iya, dari 5 kebutuhan ini, dari 5 kebutuhan dasar. Cinta dan kasih sayang, dia butuh perhatian. Jadi anak kalau kita beri cinta dan kasih sayang, dia juga akan muncul rasa percaya dirinya. Yang dulunya dia di belakang terus, lama-lama kelamaan ke depan, maju ke depan. Tuh, duduknya udah agak ke tengah-tengah dikit. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Jadi ini adalah tingkat yang paling rendah, tingkat pertama. Jadi orang melakukan sesuatu karena ketakutan, karena takut dihukum, gitu. Memang itu cara mendisiplinkan ya katanya tadi ya. Tapi itu apakah efektif, ya kan? Nah kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya kan? Jadi dia melakukan sesuatu karena ada iming-iming hadiah, ya kan? Ada janji-janji manis gitu. Iya, ada reward gitu yang nanti akan didapatkan kalau dia melakukannya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, karena dia yakin dengan apa yang dia lakukan, maka ya dia kerjakan, seperti itu. Nah dari ketiga ini, yang poin 1 dan poin 2 termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar, dorongan dari luar. Kalau tidak ada hukuman dia nggak akan melakukan itu. Kalau tidak melakukannya, nanti dia tidak mendapatkan imbalan. Jadi harus ada hukuman dan ada imbalan. Nah itu yang
menurut saya kurang efektif. Nah, sedangkan motivasi yang ketiga yaitu motivasi internal, ya kan, datang dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Jadi atas kontrol dia sendiri, bukan atas kontrol orang lain. Nah, ini adalah salah satu tujuan dari disiplin positif. Nah, kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah biasanya sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Ya kan? Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, yaitu dalam jangka lama, pasti akan membekas ketika anak dihukum. Bahkan kadang kalau kita ingat ya, mungkin dari kita ini dulu pernah sekolah, pernah dihukum. Ada nggak yang masih ingat sampai sekarang? Masih ingat ya? Pak Wadi ingat? Apa Pak Wadi? Boleh diceritakan? Saya pernah dibotakin saya. Pernah dibotakin? Sama guru saya. Iya. Sampai sekarang masih ingat? Hah? Sampai sekarang masih ingat ya? Masih ingat. Masih ingat? Kabur. Gara-gara kabur ya benar. Kabur dari asrama. No, sampai kabur dari asrama. Dari kabur dari asrama memang hukuman udah ada hukumannya kan. Udah ada peraturan ya? Udah ada peraturan sebelumnya. Udah ada tata tertibnya. Ya, ada tata tertibnya. Karena kita langgar, maka kita dihukum seperti itu. Iya. Membekas sampai sekarang. Membekas. Kemudian di pamflet juga tulisan. Dikasih tulisan dan dijemur. Jadi juga masih ingat ya. Ya kalau dikasih tulisan itu kan bisa berupa harus dibotakin di pamflet, Iya. dijemur di asrama putri. wah itu lengkap itu. Ditulisin. Iya, ditulisin ini pelanggar disiplin. Nah, ini lengkap sekali ini hukumannya. Iya. Hukuman fisik, Saya udah biasa saya. ya, dan hukuman psikis. Ya. Iya, glowing ya. Iya, jadi membekas dalam jangka waktu yang lama. Nah, sedangkan konsekuensi dia membuat anak merasa tidak nyaman. Namun dalam jangka yang pendek. Memang dengan konsekuensi itu anak akan kita buat tidak nyaman. Tapi jangka waktunya pendek. Tidak sampai kayak seperti hukuman tadi yang dari kecil sampai sekarang masih ingat. Nah, hukuman ini berupa paksaan, ya kan? Jadi anak melakukan itu karena terpaksa. Kemudian dengan konsekuensi stimulus atau tanggapan seperti itu. Kemudian konsep diri yang buruk itu. Jadi melakukan karena takut atau menghindari hukuman, ya kan? Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Seperti itu. Sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan karena sudah tahu konsekuensinya. Kalau misalkan tidak melakukan ini, nanti akan konsekuensinya akan seperti ini. Seperti itu. Kemudian dengan hukuman anak akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai seperti yang sudah diceritakan Ustadz tadi. Ya. Nah, dengan konsekuensi memang anak akan kehilangan hak. Ya. Anak akan dibuat tidak nyaman. Anak akan diasingkan untuk sementara. Karena itu tadi, kan kita biasanya ada peraturan tata tertib itu. Seperti itu. Jadi tidak harus dengan hukuman, tapi bisa dengan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu bisa membentuk identitas gagal, ya kan? Kalau konsekuensi bisa membentuk identitas yang positif, yang sukses. Nah, ini hukuman biasanya tidak terencana, datang tiba-tiba, ya kan? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, ya kan? Bersifat satu arah berupa fisik atau psikis. Biasanya anak melakukan kesalahan tanpa ada alasan tertentu, tanpa kita tanya alasan kenapa dia melakukan itu, tahu-tahu langsung dihukum. Itulah bentuk hukuman. Nah, biasanya hukuman itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dilakukan. Contoh, misalkan datang terlambat, setelah itu disuruh mengelilingi lapangan, itu kan tidak ada relevansinya. Itu adalah hukuman. Seperti itu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan aturan.
Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, tadi kan dengan adanya peraturan tata tertib, ya kan, artinya di situ udah ada kesepakatan yang terencana. Dia sudah tahu kalau melanggar konsekuensinya ini, seperti itu. Kemudian tidak nyaman karena kita selalu mengontrol, ya. Kemudian restitusi. Nah, ini restitusi ini diskusi antara guru dan murid untuk mencari solusi atas permasalahan. Kemudian tidak menghakimi murid, melainkan menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid. Jadi ketika ada masalah, ketika dia melakukan kesalahan, itu bisa didiskusikan, dicari solusinya bersama-sama, atau bahkan kita bantu anak tersebut untuk menemukan solusinya sendiri, seperti itu. Nah, ini ada beberapa kasus nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Meragukan ya. Iya. Iya, iya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman yang bermain di lapangan. Konsekuensi apa, hukuman? Kita lihat jawabannya. Betul. Iya. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Sudah jelas ini hukuman karena tidak ada relevansinya. Kemudian murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Nah ini sama, ini juga nggak ada hubungannya sama sekali, nggak nyambung, ya. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena gara-gara ngobrol. Di lapangan ngobrol lagi. Emang dasar suka ngobrol ya. Ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi karena ini masih ada relevansi. Ketika dia menumpahkan, ya dia konsekuensinya harus membersihkan, seperti itu. Jadi itu bukan hukuman. Kemudian duduk di bangku pinggir lapangan jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah ini ada relevansinya karena dia mungkin sering berulah ya, sering ganggu temannya. Kalau dibiarin nanti akan mengganggu temannya. Duduk di pinggir lapangan aja. Nah itu konsekuensi, masih relevan, masih nyambung. Nah, pemberi hadiah. Ada apa nih, Cok? Saya kesel Pak, ya piket. Saya selalu sendiri. Oke. Kalau kamu bisa selesaikan piketnya, Bapak janji. Kamu akan jadi ketua kelas selama 1 minggu. Pak, aku hari ini mau piket lagi. Tapi bisa ya Pak, kalau Ucok jadi ketua kelas selama sebulan. Gimana Bapak Ibu? Ini pemberian hadiah. Dari dalam kasus ini Ucok tidak mau membersihkan tidak mau melaksanakan piket. Ya, dia mau melaksanakan piket karena dijanjikan oleh gurunya akan dijadikan ketua kelas. Ya kan? Oke. Setelah dikasih janji itu, dia melakukan piket karena senang bisa menjadi ketua kelas. Nah, keesokan harinya anak tersebut nagih lagi. Pak, bagaimana kalau misalkan saya piket lagi nanti bulan depan saya bisa menjadi ketua kelas lagi, seperti itu. Jadi akan memberikan rasa ketergantungan. Kalau tidak ada iming-imingnya,
tidak ada janji-janjinya, dia nggak semangat, dia nggak akan melakukan tugas yang seharusnya dia lakukan. Seperti itu. Nah, pemberian hadiah ini apakah efektif? Kira-kira efektif atau tidak kalau kita lihat video tadi? Tidak efektif, karena anak tidak akan melakukannya kalau tidak ada iming-imingnya, kalau tidak ada imbalannya. Nah itu jangan sampai terjadi pada anak-anak kita, karena terpaksa melakukannya. Ya, mungkin silakan boleh. Ya, Tapi beda ya. ya Maksudnya ini boleh. kan, saya melakukan itu karena untuk agar anak itu mau membaca, belajar, mau membaca. mau membaca, karena di kelas saya kan kebanyakan masih ada 6 anak lah ya yang belum begitu bisa baca. Nah terus memang saya memberikan hadiah, tapi hadiahnya untuk bersama-sama. Jadi saya bilang ini, kalau di minggu ini ada satu anak yang bisa membaca, ibu akan traktir mie-nya Nyai. Gitu. Nah itu efektif nggak? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Tapi kalau bersama-sama Ya. ada pemacu. Nah, ini ada pertanyaan menarik, pernyataan menarik dari Ibu Suryakti. Beliau memberikan hadiah traktir kepada anak-anak, dan itu pun untuk semua, Bu ya. Nah, itu menurut saya bagus. Menurut saya itu bagus. Karena melibatkan semua. Di situ tidak ada yang iri, ya kan? Tidak ada rasa bersaing seperti itu. Untuk memotivasi. Iya. Ayo Raka, hari ini kamu bisa dong. Iya. Meskipun dalam jangka pendek, ya kan? Jadi apresiasi, pujian atau apa itu pun boleh dilakukan. Tapi misalkan kita dalam sebuah kelas nih, bisa kita lakukan apresiasi pada saat akhir pembelajaran. Jadi pada saat anak belajar, dia tidak karena iming-iming atau janji. Jadi dia melakukan tugasnya, nah dia berhasil nih. Nah, di situ anak akan menjadi senang. Nah, kemudian penundaan hadiah, ya kan? Nah, ini Walter Mischel pernah melakukan eksperimen marshmallow. Itu pada tahun sekitar 1960-an. Nah, dalam eksperimen dia memberikan marshmallow kepada anak-anak didiknya. Memberikan satu. Kemudian dia ingin bahwa anak tersebut bertahan sampai 15 menit untuk lebih tenang seperti itu. Nah, akhirnya berhasil. 200 anak diam semua. Karena iming-imingnya apa? Kalau pada diam, lebih tenang, akan mendapatkan marshmallow lagi. Seperti itu. Jangka waktunya sebentar. Iya. Nanti kalau nggak ada itu ribut lagi. Iya, seperti itu. Mungkin bisa, tapi jangkanya jangka pendek, dan itu masih motivasi eksternal. Sedangkan dalam budaya positif ini kita berusaha untuk menanamkan dari dalam. Kecuali mungkin continue, Iya. sering. Kemudian pemberian hadiah. Nah, ini hadiah tidak harus berupa benda. Nah, seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bisa berupa pujian, bisa berupa traktiran, ya, bisa berupa apa lagi? Ucapan, ya, pujian seperti itu. Sentuhan seperti itu. Kemudian hadiah tidak menciptakan ketaatan jangka panjang. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi, ya kan? Memang bisa, tapi jangkanya tidak panjang. Karena nanti kalau tidak ada hadiah, dia nggak melakukannya lagi. Seperti itu. Kemudian disiplin karena ingin mendapatkan hadiah. Nih, karena ada iming-iming, dia melakukannya. Nah, 5 alasan untuk tidak menggunakan sistem hadiah dalam pendisiplinan murid menurut Alfikon. Yang pertama, menghambat kinerja kreativitas dan motivasi murid. Jelas menghambat, karena kalau tidak ada hadiah, dia tidak mau kerja, ya kan? Tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau belajar, karena tidak ada hadiah. Maka
hadiah bisa dibilang menghambat. Kemudian hadiah memiliki potensi hukuman karena mengandung janji, sama halnya dengan hukuman tadi. Hukuman kan ada konsekuensi di situ, ya kan? Kemudian menyebabkan putusnya hubungan sosial. Misalkan kita ada salah satu anak yang pandai, kita beri hadiah, maka yang lain akan merasa iri, ya kan? Nah, sedangkan anak yang mendapatkan hadiah itu, dia akan berusaha mempertahankan supaya mendapat hadiah terus. Jadi dia menganggap bahwa teman-teman yang lain adalah pesaing, seperti itu. Makanya di kurikulum Merdeka ini kita tidak ada perankingan, karena itu ya salah satunya ini bisa menyebabkan iri. Bahkan tidak hanya muridnya, orang tua juga biasanya pada ikut ribut masalah itu, ya kan? Jadi itu tidak efektif. Kemudian membuat gagal menemukan sumber masalah, ya. Jadi dia ketika ada masalah, dia bingung harus melakukan apa. Ini masalah selesai nggak ya? Nggak ada hadiah, nggak ada apa-apanya, seperti itu, ya kan? Muncul malas. Kemudian kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Jadi karena sudah kebiasaan, apapun yang dilakukan ya harus ada ini itunya. Kalau nggak ada apa-apanya ya ngapain dikerjain, seperti itu. Jadi tidak ada apa dari dalam dirinya itu tidak ada. Nah, pemberian hadiah itu ternyata berbeda dengan pemberian apresiasi. Berilah apresiasi secukupnya hingga murid memahami maknanya. Jadi meskipun dia melakukan hal baik, meskipun kita tidak tahu nanti akan mendapatkan apa, hasilnya apa, dia akan tetap berusaha, ya kan? Karena dia yakin bahwa proses yang dilakukan itu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Karena hasil yang baik itu akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, seperti itu. Jadi boleh memberikan apresiasi seperti yang sudah kita bahas tadi ya, namun secukupnya, sewajarnya saja. Nah, posisi kontrol guru. Diane Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998, dia mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di kelasnya, ya kan? Nah, apakah sudah efektif? Apakah masih berpusat kepada guru? Apakah anak-anak sudah merdeka? Apakah anak-anak sudah mandiri? Ya kan? Nah, dari serangkaian itu, kemudian teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, yaitu sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Nah, pada posisi pemberi hukuman, kita simak videonya secara bersama-sama. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah,
ini adalah posisi kontrol sebagai pemberi hukuman, ya kan? Kira-kira sikap dari guru tersebut apa yang kita perhatikan? Apa yang dilakukan? Cara ngomongnya, cara bicaranya apa? Lebih keras, ya kan? Dengan nada tinggi, nada membentak, egois, ya kan? Kemudian apalagi tuh? Hanya satu arah, ya. Dia tidak mau nanya dulu alasannya apa, kenapa anak terlambat. Terus diberi hukuman suruh keliling, itu sama nggak relevan sama sekali, ya kan? Nah, kemudian dampak bagi muridnya apa? Kalau anak-anak dihukum, dampaknya apa? Trauma. Apalagi? Tidak suka dengan gurunya, yang nanti akan berdampak tidak suka sama mata pelajaran yang diampunya, seperti itu. Nah, jadi pada posisi pemberi hukuman ini biasanya sikap guru itu suka menghardik, menunjuk-nunjuk, ya kan, berkacak pinggang, suka membentak gitu. Dan hukumannya pun bisa berupa verbal maupun hukuman fisik. Nah, sedangkan dampak bagi murid adalah murid menjadi pendendam, dendam sama gurunya, kemudian tidak menyukai gurunya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah kering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Karena cepat. Maaf sekali. Ya. Jadi pada posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya gurunya itu ngomongnya nadanya lebih agak turun. Dia merasa dia itu yang paling tersakiti. Ya, dia merasa menderita atas kesalahan orang lain, atas kesalahan muridnya, ya kan? Iya. Kemudian dampaknya apa kira-kira bagi anak-anak? Ya, lebih bagus dari yang pertama. Lebih bagus dari yang pertama. Iya. Oke. Ya, jadi pada posisi pembuat merasa bersalah ini sikap guru itu biasanya suaranya lembut banget gitu, ya kan, tenang. Tapi kata-katanya itu menyalahkan muridnya, ya kan? Iya. Jadi dia juga, merasa paling menderita. Kemudian dampaknya apa bagi murid? Nah, membuat murid merasa bersalah, ya kan? Kalau anak-anak itu merasa bersalah terus, ya kan, dia mengalami identitas gagal, kemudian rendah diri, menarik diri dari lingkungan karena takut, udah merasa bersalah. Nanti kalau dia membuat kesalahan lagi, nanti gurunya kasihan gurunya gitu. Ya. udah nggak usah ikut lah, ngumpet aja kayak gitu. Ya, oke, kita lanjut di posisi berikutnya. Posisi teman. Naren lagi. Naren. Naren.
Kasihan Aduh, dipanggil terus. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Ada-ada saja. Bijak mungkin. Ini gurunya baik banget ya. Posisi sebagai teman, ya kan? Bahkan baik lagi dari yang kemarin. Bijak sekali. iya, jadi apa gaya bicaranya lebih santai, ya kan? Gaya bicaranya lebih santai, lebih tenang, lebih ngademin, ya kan? Tapi anak-anak juga senang, ya senyum menerimanya, ya kan? Terus dampaknya bagi murid apa kira-kira? Apa, Pak Lutfi? Jadi lebih lega aja. Menjadi lebih lega ya? Oke. Besoknya datang lagi aja? Oke. Ya. Jadi sikap guru itu, guru akan lebih ramah, cenderung lebih suka bercanda, ya, bersenda gurau. Apa membuat suasana itu lebih hangat, gitu. Namun dampaknya apa? Murid akan tergantung dengan satu orang. Faktor ketergantungan. Allah udah ada bu guru ini tenang terabsen diisiin gitu. Kan tadi udah terlambat apa tetap aman-aman aja. Nah ada bu guru CS sama CS teman sendiri. Besti. Jadi murid lebih tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Tuh. Jadi dia terlambat aja. Tenang udah ada yang backup. Kan gurunya enak kayak gitu. Jadi kadang bisa membuat anak juga semaunya, ya kan? Oke, kita lanjut posisi berikutnya. Posisi pemantau. Mantau terus yuk. Bilang. Naren! Aduh, dipanggil lagi. Selamat pagi Bu. Peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, ini adalah posisi pemantau. Biasanya dia kata-kata apa nada bicaranya lebih datar, ya kan? Dia sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Nah, dalam posisi pemantau ini, sikap guru, ya kan, dia akan bersuara datar, tidak emosi ataupun tidak bercanda juga, ya kan. Nah, ini akan menciptakan identitas positif atau berhasil, ya kan. Pemantau ini senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Kemudian dampak bagi murid apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah, ya kan? Tanpa memahami sepenuhnya nilai kebijakan yang dituju. Jadi tidak sepenuhnya mandiri. Ya, kalau dipantau bagus. Kalau tidak dipantau suka-suka. Seperti itu. Ini adalah posisi pemantau lebih datar. Jadi muridnya juga hitung-hitungan. Kalau misalkan melakukan suatu kesalahan nanti akan berdampak seperti ini, seperti itu. Lanjut posisi yang terakhir, posisi kelima, manajer.
Aduh. Kasih videonya satu doang sih ya. Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, biasanya sikap guru ini netral, ya kan? Tidak emosional, tidak terlalu ramah juga, ya kan? Tidak bernada tinggi, tercipta identitas positif. Kemudian guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, yaitu untuk agar siswa tersebut menemukan solusinya sendiri, ya kan? Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah. Nah, dampaknya apa? Murid akan menjadi mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Berada di posisi manakah kita? Apakah di posisi penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Apakah di posisi pemantau? Apakah di posisi manajer? Nah, dari kelima ini yang paling bagus adalah posisi manajer, karena bisa memecahkan masalah tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan rasa trauma kepada anak itu. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, di sini ada ilustrasi. Ada seorang anak di dalam kelas, dia melihat uang 100.000. Namun dia mengembalikan uang tersebut kepada gurunya. Seandainya ini adalah berupa peraturan atau tata tertib, apakah dia akan tetap mengembalikan uang tersebut? Di situ tidak ada orang yang melihat. Bisa saja uang itu dia ambil, dikantongin, ya kan? Karena tidak ada yang tahu. Nah, anak tersebut mengembalikan uang kepada ibu gurunya karena dia bertindak sesuai dengan keyakinannya. Dia meyakini bahwa mengambil yang bukan hak miliknya itu tidak baik. Maka dia tidak mengambilnya. Dia menyerahkan kepada ibu guru untuk diserahkan kepada yang memilikinya. Seperti itu. Ini adalah sebuah keyakinan. Jadi itu muncul dari diri sendiri. Kalau kita bikin peraturan, bisa saja karena anak tidak yakin dengan peraturan itu, bisa saja dia mengambil karena dia yakin ada nilai kebajikan di situ, maka dia mengembalikan uang tersebut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Jadi keyakinan kelas ini muncul dari diri sendiri.
atau bisa juga kalau dari 3 motivasi tersebut bisa berupa motivasi internal dari dalam diri. Sedangkan peraturan itu bisa dengan 2 motivasi, ya kan? Motivasi eksternal, yaitu karena menghindari hukuman atau juga karena mendapatkan imbalan. Seperti itu. Peraturan kelas. Nah, ini ada contoh nih. Peraturan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Merapikan kembali buku sebelum pulang. Melaksanakan tugas piket. Ini kan ada 3 peraturan, Ibu ya. Nah, dari peraturan kelas itu bisa kita sederhanakan menjadi keyakinan kelas, yaitu kebersihan dan kenyamanan kelas. Nah, itu kan bisa apa saja, Bu ya. Yang penting kelas tetap bersih dan nyaman, ya kan? Nah, inilah yang dinamakan keyakinan. Nilainya nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi ini tidak memandang ras, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang negara, dan lain-lain. Nah, ini peraturan dan keyakinan. Ini yang pertama, ada peraturan membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali bangku sebelum pulang, kemudian melaksanakan tugas piket. Ini kalau dari peraturan, kalau kita jadikan keyakinan, maka setiap anggota kelas perlu merasa nyaman saat belajar, ya kan? Nah, ketika dari ketiga peraturan tersebut ada anak misalkan di dalam kelas sedang makan, ya kan? Berarti kan kita harus menambah keyakinan tersebut. Apa menambahkan peraturan tersebut? Tidak makan di dalam kelas. Sedangkan kalau kita membuat sebuah keyakinan, maka kita tidak perlu menambahkan itu. Karena dengan dia makan di kelas, dia udah tidak membuat yang lain merasa nyaman. Seperti itu. Itu perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus melibatkan seluruh warga kelas, ya. Kemudian keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, ya. Cukup kalau kita bikin 3 atau 5 untuk kita anak SD sudah cukup. Kalau misalkan peraturan kan tadi banyak sekali ya. Biasanya lebih anak-anak tidak mudah hafal dengan peraturan. Tapi kalau buat keyakinan lebih sedikit, anak-anak lebih mudah menerima. Kemudian menggunakan kalimat positif. Jadi kayak peraturan yang biasanya kan tidak boleh, jangan, dilarang, itu kan kalimat-kalimat negatif. Nah, itu kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat dilakukan di kelas tersebut, ya kan? Suatu keyakinan harus bisa diterapkan. Nah, perlu adanya juga tinjauan. Jadi misalkan ada perubahan, ya perlu kita tinjau ulang, tidak masalah. Nah, ini menentukan keyakinan kelas. Ini ada peraturan usulan dari murid. Jadi kita menentukan peraturan itu secara bersama-sama dengan murid. Bahkan murid yang mengusulkan. Tugas kita apa? Kita mencatatnya di papan tulis, ya kan? Setelah ada peraturan tersebut, kita lihat masih sedang mencari perangkat. Dari peraturan tersebut kita lihat masih ada kalimat negatifnya atau tidak. Nah, kalau ada kalimat negatifnya, kita ubah dulu ke dalam kalimat positif. Nah, di situ ternyata ada satu kalimat negatifnya, tidak memotong pembicaraan teman. Nah, itu kita bisa ubah ke dalam kalimat positif menjadi menghargai yang berbicara. Seperti itu. Nah, kemudian akan tercipta sebuah keyakinan kelas, yaitu hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Jadi dari peraturan-peraturan tadi kita kelompokkan. Kalau sudah menjadi kalimat positif kita kelompokkan. Contoh tuh, menghargai yang berbicara, menjaga barang sendiri atau milik orang lain, menjaga kedamaian dan ketertiban. Nah, ini kan semuanya bisa dirangkum menjadi sebuah keyakinan, yaitu hormat, ya kan? Menghormati semua orang.
atau barang milik orang lain, menjaganya. Kemudian yang kita kelompokkan lagi yang kedua, yaitu belajar dengan tekun, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah itu kan bekerja, ya kan, keyakinannya bekerja dengan baik dan tekun. Kemudian ramah kepada guru dan teman, datang tepat waktu, peduli kepada teman. Nah itu termasuk keyakinan yang semua orang ingin merasa diterima dan dimiliki. Jadi lebih sederhana lagi. Dari yang peraturan banyak kita ringkas dari yang 8 menjadi 3. Nah, jadi kita singkat lagi dari kata-kata tadi, yaitu poinnya adalah hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Nah, setelah itu kita akan merumuskan pernyataan keyakinan. Misalkan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati orang lain dan barang milik orang lain. Bekerja, pernyataannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama yang lain. Nah, ini kalau mungkin kalimatnya terlalu panjang. Kalau untuk kelas rendah bisa kita sederhanakan lagi seperti itu. Nah, biasanya keyakinan kelas itu sangat cocok diterapkan pada saat kita awal pelajaran, ya kan? Nah, sebentar lagi kan kita akan masuk tahun pelajaran baru. Nah, itu bisa kita terapkan pada awal tahun pelajaran. Nah, ini seperti contoh kita akan membuat diskusi anak-anak. Anak-anak akan kita bentuk kelompok untuk membuat diskusi tampak seperti atau tidak tampak seperti menggunakan tabel T. Contoh, dari ketiga keyakinan tersebut kan kita sudah kesepakati salah satunya adalah hormat. Nah, rasa hormat itu akan tampak seperti berbicara dengan sopan, mengembalikan barang yang dipinjam, dan seterusnya. Sedangkan tidak tampak seperti apa, berkata kasar, meletakkan barang sembarangan, itu kan rasa tidak hormat, tidak tampak apa sesuatu yang berlawanan. Nah itu bisa kita buat di dalam kelas pada saat awal tahun pelajaran baru. Kemudian kita juga bisa menggunakan tampak seperti tidak atau seperti tidak tampak, menggunakan tabel Y. Nah, di situ kan ada terlihat, terdengar, berperilaku. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Misalkan terkait dengan hormat tadi, seorang murid akan berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik yang atas izin orang lain. Akan terlihat seperti itu kalau kita hormat, ya kan? Sedangkan terdengarnya seperti apa? Yuk, saya bantu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima kasih, kalimat-kalimat positif seperti itu. Terdengarnya seperti itu. Kemudian berperilaku. Perilakunya terlihat tersenyum ramah, ya kan, memberikan salam, menyapa, seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita juga kalau ini dalam istilah kita tupoksi ya. Jadi murid menulis tugasnya dan guru. Kira-kira tugas guru tugasnya apa? Mengajar. Murid tugasnya belajar. Guru tugasnya bukan apa? Bukan menyakiti atau disakiti. Sedangkan murid tugasnya sama. Seperti itu. Nah, ini adalah urutan dari peraturan kelas ke keyakinan kelas ke lingkungan positif, budaya positif. Jadi perlu kita sepakati bahwa kita tidak menghilangkan peraturan ataupun tata tertib, tapi kita akan memodifikasinya menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas tersebut akan tercipta sebuah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif, tiap kelas positif, maka akan terjadi sebuah budaya yang positif, akan menjadi sebuah habit yang positif, seperti itu. Nah, kemudian restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi misalkan ada anak bermasalah nih, dipanggil oleh bapak ibu gurunya. Nah, setelah kembali, mereka akan
selesai dengan solusinya, dan dia akan kembali ke kelompok mereka lebih kuat. Ya, kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau menebus bisa dengan hukuman, ya kan? Tapi kalau belajar dari kesalahan, kita bisa belajar mencari solusi atas kesalahan kita. Kemudian restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan, ya kan? Kita tawarkan solusi yang terbaik buat dia, seperti itu. Bukannya kita paksa, kamu harus gini, kamu harus ini, enggak. Tapi itu muncul dari dirinya sendiri. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, ya kan? Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi cara yang lebih baik, ya kan? Fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, fokus kepada mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi dia, meskipun dia sudah berbuat salah gini-gini, setelah kita restitusi, dia akan kembali ke teman-temannya dalam keadaan yang lebih kuat. Seperti itu. Nah, ada 3 tahapan, yaitu tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi pada tahap ini kita menetralisir anak dulu. Biasanya kan setelah ada masalah, anak datang ke kita itu masih dalam keadaan marah, masih dalam keadaan emosi, kesal, ya kan, kecewa, atau menangis dan lain-lain. Nah, itu kita stabilkan dulu. Bisa kita ajukan dengan pertanyaan-pertanyaan, ya kan, bahwa seolah-olah kita itu berada pada posisi dia. Ya. Jadi kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu tidak luput dari kesalahan, dan berbuat salah itu ya adalah sesuatu kewajaran. Seandainya Bapak seperti kamu juga pasti Bapak akan melakukan hal yang sama. Nah, setelah itu kan anak menjadi reda emosinya, lebih tenang. Nah, setelah stabil, kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah, ya kan? Setelah sudah tahap stabil, kita pastikan anak tersebut atas tindakan yang dilakukannya, apakah yang dilakukan itu benar atau salah, seperti itu. Nah, biasanya kan kalau anak-anak yang udah dewasa ya, anak udah gede, kelas tinggi, biasanya dia salah pun tidak mengakuinya. Bahkan dia bersikukuh. Nah, pasti lama-lama juga pasti dia akan salah di situ. Iya, cuma tinggal bagaimana kita memastikannya, ya kan? Pasti ada alasan, ya kan? Kita tanya alasannya kenapa. Dan seandainya dia hanya bertindak seperti itu ya tidak masalah, karena padahal sebenarnya kamu bisa melakukan tindakan yang lebih dari itu, namun kamu tidak sampai ke situ. Nah, itu udah bagus, ya kan? Di situ kita validasi dulu masalah. Setelah dia menyadari kesalahannya, kita lanjut ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, ya kan? Nah, menanyakan keyakinan ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, kira-kira solusi ke depannya harus seperti apa? Ya kan, nilai-nilai apa yang harus kita kerjakan, kayak gitu. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Namun tidak semua masalah harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Ada juga masalah yang cukup kita selesaikan dengan cara lain, ya kan? Kalau semuanya kita restitusi, capek sendiri kita. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Indra? Ya. Iya. Gimana? Sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Karena sering terlambat. Sering terlambat. Udah terlambat berapa kali kamu? 3 kali, Pak. 3 kali ya. Kalau boleh tahu kenapa bisa terlambat seperti itu? Karena sering begadang. Sering begadang, terus? Tidak tidur malam. Tidak tidur malam itu sama dengan begadang. Iya. Ya. Terus apa lagi? Bermain game. Sering main game sampai larut malam ya? Iya. Terus apa lagi? Sudah sih. Udah? Iya. Kayak gitu.
Rumah kamu jauh apa dekat? Dekat Pak. Dekatnya? Dekat. Oh, jadi kalau masalah jarak rumah mah nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke. Nah, memang ya itu wajar sih kalau kamu sudah begadang terus bangunnya kesiangan. Bapak sendiri juga begitu. Kalau seandainya Bapak tidurnya sampai larut malam, begadang-begadang, pasti juga kesiangan dan terlambat juga, ya kan? Ya memang kita menyadari bahwa kita ini sebagai manusia tidak ada yang sempurna, ya kan? Nah, kira-kira dengan kondisi kamu saat ini, kamu merasa sudah baik atau belum dari dirimu ini? Belum. Nah, kemudian kira-kira langkah apa yang akan kamu lakukan ke depannya seperti itu? Tidak bermain game. Tidak bermain game sampai larut malam. Terus? Tidak begadang. Tidak begadang. Ya. Itu kira-kira udah efektif ya menurut kamu ya? Iya. Nah, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ya kan? Kira-kira kesepakatan apa yang kamu inginkan? Jadi lebih baik. Jadi lebih baik lagi. Terus berkaitan dengan kehadiran bagaimana? Ya, tidak terlambat lagi. Tidak terlambat lagi ya, artinya bisa datang lebih tepat waktu. Nah, dari nilai-nilai yang udah kita sepakati, ya kan, dalam keyakinan kelas, kira-kira nilai apa sih yang harus kita tingkatkan lagi? Disiplin. Nilai apa? Disiplin. Ya, jadi setelah kesepakatan itu sudah kita laksanakan, kemudian gambaran kelas seperti apa yang kamu harapkan, yang ideal gitu? Seperti tidak terlambat. Iya, tidak ada yang terlambat gitu ya. Memang untuk bisa kita datang tepat waktu itu memang harus kita mulai dari diri sendiri, ya kan? Jadi kita nggak perlu kita ngasih tahu teman kita, kamu jangan terlambat gini-gini. Kita mulai dari diri sendiri seperti itu ya. Iya. Kemudian kedepannya kamu ingin seperti apa? Lebih baik. Lebih baik lagi, lebih bisa apa? Memanajemen waktu, ya kan? Jadi tahu waktunya sekolah ya sekolah, waktunya bermain, waktunya tidur seperti itu. Oke, kira-kira sudah cukup? Cukup. Bisa lebih baik lagi? Sudah, boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Indra Mustafa, saya dari kelas 4A. Saya senang diajak berdiskusi oleh guru saya. Saya kedepannya akan menjadi lebih baik lagi dan tidak terlambat ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Memang kalau misalkan anak yang sudah kelas tinggi bisa kita ajak ngobrol ya. Tapi kalau misalkan anak yang kelas rendah, kita bisa mulai sedikit demi sedikit untuk melatih bagaimana dia menyelesaikan solusi atas masalah atau kesalahan yang dia lakukan. Nah, sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif yang terbentuk melalui keyakinan sekolah atau kelas, hendaknya guru menempatkan posisi sebagai among atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, jadi kita ini sebagai penuntun, bukan penuntut ya. Karena yang nuntut udah ada bagiannya masing-masing ya. Kita juga sebagai among, manajer, sebagai pendidik, tugas kita mendidik, membersamai anak, bukan menghukum. Karena yang bertugas menghukum udah ada tugasnya masing-masing, Pak Polisi, Pak Hakim ya. Tugas kita bukan menghukum, tapi mendidik, menemani sampai dia mencapai tujuan yang dia inginkan.
Kemudian refleksi. Nah, saya ingin mendengarkan refleksi dari Bapak Ibu. Bisa dengan mengungkapkan perasaannya yang dialami selama sesi ini, ya kan? Kemudian bisa menceritakan juga tentang apa yang selama ini sudah dikerjakan, dan bisa juga nantinya akan seperti apa. Mungkin dari Bapak Ibu akan ada yang bersedia atau ingin menyampaikan refleksinya terkait dengan sesi kita pada kali ini. Ya, silakan Bu Niken. Baik, terima kasih. Ya, setelah mengikuti sesi ini, saya sebagai guru makin termotivasi untuk misalnya tidak menerapkan penghukum anak gitu. Anak akan makin nantinya akan saya ajak membuat keyakinan kelas, ya bukan hanya kesepakatan tapi keyakinan biar anak benar-benar yakin apa yang dilakukan, sehingga nanti anak-anak akan menjadi orang yang mandiri dan dia akan lebih baik. Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Niken atas refleksinya. Tentunya kita sebagai pendidik harus selalu berinovasi ya, dengan pengalaman kita, dengan apa yang kita lakukan sekarang, dengan apa yang akan kita lakukan di masa mendatang, pastinya harus menjadi lebih baik. Dan kita tidak menutup diri. Artinya kita tidak hanya percaya dengan yang sudah-sudah, tapi banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui, ya kan? Yang selama ini sudah menjadi budaya. Misalkan contoh kayak tadi, disiplin. Apa itu disiplin? Nah, kebanyakan orang beranggapan bahwa disiplin itu adalah suatu ketidaknyamanan. Nah, setelah kita belajar, setelah kita mempelajarinya, padahal disiplin itu adalah belajar, dari kata-katanya aja udah artinya belajar. Artinya untuk menggali diri, untuk memotivasi diri untuk menjadi lebih baik dan mencapai tujuan yang dia inginkan sesuai dengan keyakinannya, yaitu yang berisi tentang kebijakan-kebijakan universal yang dia yakini, seperti itu. Nah, kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Ini kata Lemony Snicket, tokoh dalam series ya. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bersedia mengikuti paparan saya pada hari ini, karena saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini tanpa Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa sendiri. Seperti contoh dalam tim sepak bola aja, kalau hanya striker nggak bisa dia mencetak gol sendiri. Striker bisa mencetak gol karena dia mendapatkan umpan dari gelandang, dari pemain tengah, ya kan? Sedangkan yang di back belakang dia sebagai benteng pertahanan. Semuanya kita saling bersinergi. Maka dari itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sudah mensupport saya, saling dukung, ya kan? Saya selalu didorong untuk selalu maju, untuk selalu menjadi striker, untuk menjadi pencetak gol. Saya ucapkan banyak terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya paparan tentang budaya positif, aksi nyata tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Bapak Eko Lutfi Andrianto selesai. Dan mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Pak Eko itu bisa bermanfaat untuk kita laksanakan di pembelajaran kita sehari-hari dengan anak-anak. Terima kasih Pak Eko atas paparannya. Dan acara ini sudah selesai. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.